Siratal an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Ikhwafillah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber. Dan untuk sahabat dakwah yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan konten dakwah terbaru dari kami. Ikhwafillah, kembali kami kabarkan ya. Kali ini kami akan membawakan sebuah video ya, Pondok Pesantren Al-Zaitun ya, di mana ini sholat Jumatnya ngawur dan aneh. Menurut saya aneh ya, karena tidak lazim, tidak seperti pada umumnya ya. Selalu membuat kontroversi. Kita selalu setiap ada kontroversi kita bahas, kita jelaskan dengan dalil-dalilnya ya, bahwa ini tidak sesuai dengan sunnah. Akan tetapi tetap aja ya mereka seakan-akan tidak mendengar dan selalu ada kontroversi hampir setiap minggunya ya. Lalu untuk apa kita menjelaskan bikin konten ini ya? Dari segi dalil kita jelaskan ya, agar semua yang menonton video ini tidak ikut seperti mereka karena tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, tidak sesuai dengan Al-Quran dan tidak sesuai dengan hadis. Dalam Islam kita disunnahkan untuk saling mengingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'u lil mu'minin. Berilah peringatan, saling mengingatkanlah karena itu bermanfaat untuk orang lain, untuk orang-orang lain yang mukmin, yang beriman. Lalu setelah itu terserah ya, mau ikut apa enggak, mau mendengar apa enggak, terserah. Yang jelas kita harus mengingatkan, tapi enggak boleh memaksa kalau enggak mau ikut ya. Baik, kali ini saya akan tampilkan sholat Jumat aneh di Al-Zaitun ya. Ini terbaru ya. Ini pondok pesantren ini, pimpinan pondok pesantren Panji Gumilang. Baik, seperti apa? Mari kita simak sama-sama. Simak sampai akhir, nanti saya akan komentarin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu semuanya ya, sebelum kita lanjutkan videonya, perhatikan dalam video ini ya, videonya bahwa dalam video ini di sini kita lihat ada soft laki-laki ya, soft laki-laki di sebelah kanan ya, kemudian di kiri ada soft perempuan dan mereka satu baris. Saya ulangin, mereka satu baris tetapi dan juga renggang-renggang. Sekarang kan bukan pandemi lagi, ngapain renggang-renggang ya. Di depannya ada dua imam, satu imam utama dan satu lagi imam cadangan ya. Mari kita lanjutkan, nanti saya akan jelaskan secara dalil-dalil ya. Baik, mari kita lanjutkan. Siratal an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya. Bapak Ibu semuanya ya, kalau sebelum kita lanjutkan videonya, kalau kita lihat dari atas kamera ya, kamera ini shoot dari atas ya, ternyata di lantai 2 itu ada perempuan juga dan juga ada laki-laki ya, dan mereka ini sejajar ya, karena sejajar bukan laki-laki di depan, akan tetapi ini sejajar ya. Baik, kita lanjutkan videonya ya. Ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zagu azagallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin.
وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. Bapak Ibu semuanya ya, ikhwafillah, itulah sholat Jumat terbaru di Pondok Pesantren Al Zaitun. Ini terbaru ya videonya ya, ikhwafillah. Ya, di situ ada dua imam ya, sudah kita lihat sama-sama. Pertama imam utama dan kedua adalah imam cadangan. Hal ini jelas tidak diajarkan dalam Islam ya. Coba buka imam hadis-hadis kitab-kitab Al-Qur'an, nggak ada dicontohkan Rasulullah SAW. Sholat ada dua imam, imam itu cuma satu ya. Semuanya ada aturannya ya, ini ada aturannya. Bapak Ibu semuanya, kenapa saya menghabiskan dulu tadi bacaan Al-Quran imamnya biar semua jelas ya. Kemudian ada juga dalil dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 204. Saya ulangin, dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu wa ansitu, diam dan dengarkan agar kamu mendapatkan rahmat. Semoga dengan bacaan imam tadi kita mendapatkan rahmat. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita lihat bacaan imamnya tadi ya, imamnya tadi itu ya ada beberapa makharijul huruf, tajwidnya ada yang agak kurang jelas, kemudian salah, atau memang telinga saya mungkin kurang jelas mendengarnya. Yang jelas pelajaran buat kita bahwa dalam memilih imam itu pilihlah yang bagus bacaan Qur'annya, kemudian yang agak tua dari kita, kemudian bagus bacaan Qur'annya ya. Ya, tapi di sini kita tidak membahas fokus ke bacaan imamnya. Akan tetapi ini ya, apakah soft seperti tadi ya, sholat Jumat seperti tadi sesuai dengan sunnah Rasul, sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Imamnya ada dua, kemudian laki-laki dan perempuan sejajar dalam satu shaf ya. Jawabannya jelas tidak sesuai. Saya ulangin, tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Sudah ada aturannya dalam hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Itu kata Rasulullah kepada sahabat. Sahabat menjelaskan sholat Rasulullah SAW seperti apa. Nah, makanya untuk shaf yang sejajar tadi, apa kata Rasulullah ya? Untuk shaf itu sudah diatur dalam hadis ya. Dalam hadis Rasulullah SAW, dan ini hadisnya sahih, rawahu Muslim ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah SAW, khairu sufufir rijali awwaluha ya. Sebaik-baik shaf laki-laki itu, yang paling terbaik itu awwaluha, itu di depan, bukan sejajar. Jadi laki-laki itu makanya pada umumnya kita selalu di depan, laki-laki di depan itu paling afdal di depan. Wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik, sejelek-jelek ya, paling buruk shaf laki-laki itu adalah di belakang. Makanya laki-laki ketika Anda sholat jangan di belakang, ambil yang paling depan, itu yang paling afdal dan terbaik. Wa khairu sufufin nisa'i akhiruha. Sejelek-jelek dan seburuk-buruk shaf perempuan itu berada di depan, seperti tadi, sejajar. Aturannya adalah harus di depan, itu sunnah Rasul ya. Maaf salah. Aturannya adalah laki-laki harus di depan, kemudian perempuan di belakang ya. Khairu sufufin nisa'i akhiruha, di belakang ya. Wa syarruha awwaluha, bahwa paling jelek ya, sejelek-jelek shaf perempuan itu ada ikut-ikut sholat di depan sejajar dengan laki-laki, itu ya, jelas menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Jadi sudah jelas ya bahwa laki-laki harus di depan, kemudian perempuan di belakang. Artinya ini disunnahkan ya, di belakang laki-laki dan perempuan di depan. Makanya saya bilang mereka ini seakan-akan ingkar sunnah ya, mengingkari sunnah Rasulullah SAW. Lalu bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Apakah sholatnya sah atau tidak? Nah, ini sudah jelas dalam kitab Syarh Al-Muhadzab
idza shallar rajulu wa bi jambihi imra'atun lam tabtul salatuhu wala salatuha sawa'un kana imaman aw ma'muman hadza madhhabuna wa bihi qala Malik wal aktsarun. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ya. Nah, sudah jelas bahwa apabila ini dalilnya ya, apabila ada seseorang laki-laki yang sholat, ya, kemudian di sampingnya ada perempuan, maka sholatnya tidak batal, ya. Sholatnya tidak batal, keduanya laki-laki dan perempuan semuanya tidak. Sawa'un kana imaman au ma'munan, baik dia sebagai imam ataupun makmun. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa walaupun tidak batal, hukumnya makruh. Jumhur ulama artinya mayoritas ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan semuanya mengatakan bahwa sholat seperti ini hukumnya makruh. Ya, ada yang sunnah, kenapa ngambil yang makruh? Ini aneh ya, menurut saya. Itu Rasulullah mensunnahkan kepada kita, memerintahkan laki-laki di depan, perempuan di belakang, ya. Kalau ada yang sejajar, maka hukumnya makruh. Loh, kalau ada yang sunnah kok ngambil yang makruh? Baik, ikhwafillah. Saya kira seperti ini ya, saya nggak bosan-bosannya membahas Al-Zaitun untuk meluruskan secara dalil, secara ilmiah. Kenapa? Agar kita semua dan semua yang menonton video